Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang kemarin ya Sobat ya. Jadi pada video kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan dosis obat. Sebenarnya ini merupakan materi yang tidaklah baru bagi kita di sini ya Sobat Sains, dan juga pernah kita bahas materi topik ini di awal-awal pembuatan channel ini. Jadi kamu bisa cek aja video kita yang di awal-awal terlebih dahulu ya Sobat ya, kalau kamu ingin tahu lebih banyak terkait dengan dosis obat. Namun di video kita kali ini kita akan membahas lebih detailnya lagi, ataupun secara simpelnya aja gitu ya. Berikutnya ini kita membahas tentang pengertian daripada dosis obat itu sendiri, di mana dosis obat tadi merupakan jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam bentuk satuan. Contohnya satuannya biasanya dipakai itu miligram ya Sobat ya, miligram, dan jarang itu yang pakai gram. Nah, jarang yang pakai gram. Berikutnya mungkin ada juga beberapa yang pakai mikrogram, tapi yang paling umum itu adalah pakai satuan miligram ataupun satuan isi berupa mililiter ataupun liter. Nah, tapi kalau untuk satuan obat yang biasa dijual bebas ya, dijual retail ya di apotek ataupun di tempat-tempat perdagangan, tentunya kamu bisa dapatkan dalam bentuk mililiter. Tapi kalau dalam bentuk liter nih dalam jumlah yang cukup banyak tentunya. Ataupun unit-unit lainnya seperti UI ya. Kalau kamu beli vitamin E mungkin ya, vitamin E itu mungkin dalam bentuk UI. Ataupun kategori-kategori yang lain itu mungkin juga dalam bentuk international unit. Nah, singkatan daripada UI ataupun IU ini. Nah, untuk memberikan efek terapeutik. Nah, jadi sebuah dosis obat tadi memang dikehendaki untuk memberikan efek terapeutik. Jadi ada beberapa macam dosis tadi ya Sobat Sains. Kamu wajib tahu ada dosis lazim, ada dosis maksimal, ada dosis toksik, dan dosis letal. Berbagai macam dosis ini kita pernah bahas di video sebelumnya tentunya. Berikut juga dengan perhitungan daripada setiap macam kategori dosis ini. Berikutnya ini sedikit terkait dengan rumus-rumus perhitungan obat tentunya di sini. Oke, ada rumus Fred, Dilling, dan Young. Tapi ini cukup ini ya Sobat Sains, cukup kacau nih penulisan di sini. Mungkin ada baiknya kamu cek aja video kita yang sebelumnya ya Sobat Sains. Dan berikutnya terkait dengan cara pemakaian dan waktu pemberian obat. Nah, ini ada kaedahnya sendiri ya Sobat Sains. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan anamnesa ya, proses tanya jawab oleh pasien ya, pasien diantara pasien dan dokter ataupun tenaga farmasis tentunya, dan berikut juga ada pemeriksaan fisik oleh dokter tentunya, dan pemeriksaan labor oleh data petugas laboran. Ini semua dijadikan ya sebagai data ya, dimasukkan ke dalam rekam medis tentunya. Maka itu ditegakkanlah diagnosa oleh sejawat kita dokter di sini. Oke, dokter melakukan diagnosa. Nah, berikutnya ada beberapa terapi mungkin yang akan dipilih oleh teman kita ini, dokter ini. Ada terapi tanpa obat, ada dengan obat. Nah, dengan terapi obat inilah ya Sobat ya, itu akan muncul yang namanya resep ya. Nah, resep. Maka akan muncul yang namanya resep yang logis dan benar tentunya. Berikutnya setelah muncul resep itu baru muncul cara pemakaian obat tersebut dan waktu pemberiannya. Dan ini akan diberikan kepada pasien. Nah, di mana ini pengaruhnya? Nah, waktu pemberian obat tadi terhadap half life ataupun waktu paruh yang akan menjadi bagian daripada proses farmakokinetika. Di mana di video yang lalu kita membahas terkait dengan farmakokinetika, di mana ini adalah nasib obat ya, nasib obat di dalam tubuh. Jadi bagaimana nasib si obat tadi di dalam tubuh, itu kategori daripada farmakokinetik. Nah, apa saja yang dilewati oleh proses farmakokinetik itu ADME ya Sobat Sains. Ada absorpsi, ada distribusi, ada metabolisme, dan ada
ekskresi tentunya. Oke, bagi kamu yang belum nonton videonya, silahkan tonton aja video yang kemarin ya Sobat Sains. Berikutnya ini ada dokter ya. Nah, dokter, ini petugas dokter yang melakukan ini tadi ya Sobat Sains, yang melakukan tindakan ini tadi kepada pasien ya. Nah, itu akan menimbulkan yang namanya resep tadi. Resep itu akan memberikan obat. Nah, dari obat tadi itu diharapkan efek terapi obat tadi haruslah optimum ya, dikehendaki optimum. Jadi mungkin beda, dokternya mungkin beda lagi akan menuliskan efek terapi ataupun kekuatan dosis daripada sebuah obat tersebut. Nah, jadi caranya untuk mencapai terapi optimum tadi adalah ada beberapa, yaitu yang pertama itu bentuk sediaan obat. Jadi dipilihlah bentuk sediaan obat yang paling cocok. Berikutnya tentang dosis ya. Dosis itu harus seoptimum mungkin. Berikutnya cara pemakaian obat pun juga harus benar. Berikutnya tentang waktu pemberian obat pun juga harus benar, dan lama pemberian obat pun juga harus benar. Contohnya ya Sobat ya. Contohnya pada pemakaian antibiotik itu ada bervariasi, ada yang 7 hari, ada yang sampai 14 hari, bahkan ada yang sampai 6 bulan gitu ya untuk penyakit-penyakit tertentu tadi. Jadi intinya penggunaan daripada obat tadi untuk tercapainya efek terapi yang optimum itu semua haruslah tepat tentunya. Dan itu aja video kita kali ini terkait dengan ya namanya dosis obat tadi ya Sobat Sains. Mungkin ini adalah materi yang sempat terlupakan kemarin itu ya Sobat Sains, sempat terskip dan tidak terberikan materi ini di video yang lalu. Oke Sobat Sains, semoga kita dapat belajar pada video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.